matkul selanjutnya jam berapa sih? Habis duhur nanti sih. Aduh, ya udah aku pulang dulu deh. Kalian gimana? Kalau aku sih stay di sini dulu nunggu beneran doang. Kalian gimana? Ya udah sih, aku pulang dulu ya sama Rosyid. Dadah. Duduk di situ aja yuk. Ada chat dari dosen nih. Katanya kelas hari ini disuruh lihat video dan diskusi kelompok. Kita mau bahas sama kelompok kita kapan ya? Bisa gimana? Boleh aku invite ke temen yang lainnya ya. Jaga yuk kita balik. Yuk, duluan ya. Paham betul apa yang dilihat, yang didengar, dan kita rasakan. Nah, disinilah sebenarnya apa yang kita pikirkan tentu akan menjadi komitmen kita ketika kita belajar konteks. Maka ketika kita simpulkan bahwa konteks itu menjadi bagian kesemestaan dalam kehidupan kita, teman-temanku harus paham betul ketika berkomunikasi dengan siapa, tujuan tuturannya apa, sarana tuturannya apa, dan tentu ini menjadi bagian upaya kita. Nah, Sid, di bagian ini, Pak Romadi menjelaskan bahwa bahasa itu bukan sekadar kata-kata, tapi tindak tutur. Jadi kalau kita kaitin ke kehidupan kampus, itu kayak kita yang nge-WA dosen tapi nggak pakai salam gitu ya. Iya, gitu. Kalau kita sudah belajar pragmatik, tahu bahwa pragmatik itu mempelajari maksud ujaran tuturan seseorang di balik tuturan yang atau yang melibatkan konteks tuturan, maka kita perlu memahami konteks. Konteks itu apa? Nah, di bagian ini juga ditekankan bahwa berbahasa itu tujuannya memanusiakan manusia. Jadi bukan cuma menyampaikan pesan, tapi harus menjaga perasaan lawan bicara. Jadi misal ya, kayak saat menegur teman, kalau bilang kamu salah terus nih, itu bisa diganti ya, diganti jadi mungkin bisa diperbaiki dengan ini. Jadi maksudnya itu sama, tapi efeknya beda. Kamu nggak becus, Win. Bukan nggak becus, tapi Kita coba evaluasi bareng yuk, Vin. Ya, nah ini bagian upaya kita untuk
bisa melihat makna langsung dan tidak langsung. Maka fungsi konteks pragmatik salah satunya adalah membedakan makna literal dan tidak literal, atau makna literal dengan makna implisit atau implikatur di dalam tuturan. Dan yang terakhir tentu ini bagian upaya kita fungsi untuk menafsirkan kesantunan dan keefektifan dalam berkomunikasi. Nah, di sini Pak Rohmadi itu juga menyinggung tentang berbahasa yang baik dan benar. Berbahasa yang baik dan benar itu sesuai kaidah dan tidak mengandung multitafsir. Contohnya itu seperti pengumuman di kelas. Kalau bahasanya nggak jelas bisa menimbulkan kesalahpahaman. Nah, bagian ini menarik nih, karena santun itu bukan berarti lemah, justru santun itu strategi. Nah, kita tetap bisa tegas tanpa harus kasar. Ini bagian dari upaya kita untuk melihat semua unsur, semua aspek yang tentu tidak bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, dan sudut pandang ini variatif. Artinya teman-teman yang lihat dari sisi kanan akan mengetahui bahwa oh ini ada konteks situasional. Dari sisi kiri ada konteks waktu, dan ini juga masih bisa dilihat lagi kalau kita lihat dari sisi suasana. Oh, suasana kebatinannya kurang bagus, emosionalnya kurang bagus. Kalau sisi pendidikan kita bisa lihat konteks pendidikan, sisi politik ada konteks politik, dan semuanya. Jadi belajar konteks dan situasi tutur ini akan sangat beragam. Karena apa? Ciri-ciri konteks dalam pragmatik itu akan menjadi salah satu bagian yang tadi saya katakan. Salah satunya ada konteks tempat secara fisik, ada konteks linguistik, ada konteks sosial. Nah, konteks sosial ini sangat erat kaitannya dengan situasi kemasyarakatan. Ketika kita menggunakan bahasa, ya tentu di situ penggunaan. Nah ini di dalam pragmatik ini soal memilih tindak tutur. Jadi gitu kan. Ya, Nah, itu contohnya gimana sih? misalnya begini, kamu kan diajak orang dan kamu bisa nolak dengan langsung atau nggak langsung. Itu situasinya. Jadi harus tergantung situasi nih. Aku nggak mau. Bukan gitu, tapi Maaf, aku kali ini belum bisa ikut di. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi di sini Pak Rohmadi itu juga ngingetin kita, berhubung di media digital, kita kan bebas ya buat berekspresi. padahal komentar di media sosial juga tetap menunjukkan Pak, bahasa di ruang digital tetap mencerminkan karakter dan moral kita. Dari video dan diskusi ini kelihatan jelas kalau kuncinya ada di kesadaran kita sendiri. Kehidupan sehari-hari sangat penting karena dapat menciptakan komunikasi yang efektif, menjaga perasaan orang lain, serta mempererat hubungan sosial. Dengan berbahasa sopan, seseorang menunjukkan sikap saling memahami, menghindari kesalahpahaman, dan mencerminkan kepribadian yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Biasakan berpikir sebelum berbicara dan sebelum mengetik. Karena bahasa membentuk relasi dan citra diri. Berbahasa baik bukan sekedar tuntutan akademik, Tapi kebutuhan sosial dan cermin peradaban.